Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman semua dalam keadaan baik-baik saja, tidak kurang suatu apapun, ya, diberikan segala kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga dimudahkan dalam segala urusan tentunya. Ya, seperti biasa saya mau membagikan update mengenai PLTS saya. Kalau untuk hari ini pendapatan lumayan ya. Cuaca agak mendung, ya emang mendung ini, mendung tipis merata. Tapi saya dapat untuk SCC yang MPPT saya dapat 5,5 ampere, dan dari yang PWM saya dapat 2,7 ya. Jadi alhamdulillah ya lumayan lah ya. Cuman pada kesempatan kali ini saya mau membagikan masih mengenai inverter ya. Inverter ini yang low frekuensi ya. Kalau sebelumnya saya membahas mengenai trafo ya, sedikit tambahan dulu mengenai trafo ini XUPS. Jadi kemarin ada yang ya banyak komentar ya, terima kasih. Dari beberapa komentar mengenai trafo ini saya dapat masukan banyak ya, dapat ilmu banyak tentunya. Salah satunya mungkin ini trafo dari komentar ya, ini trafo 700 VA ya. Ini bisa untuk inverter 700 VA itu yang UPS-nya ya. Kalau dipakai inverter bisa daya maksimal 300 watt ya. Bisa 300 watt terus tapi ada masalah lain, yaitu panas tentunya. Panas, tapi ada yang ngasih masukan juga suruh nambahin kipas, dan sudah saya kasih kipas ya. Nah, ini saya kasih 2 kipas, konfigurasinya seperti ini, dan ternyata ini cukup ampuh teman-teman ya. Ini tidak sepanas kalau tanpa kipas ya. Kalau kemarin tanpa kipas saya ukur itu bisa 50 derajat lebih ya, 54 atau berapa, dan ini sedikit turun. Coba kita tes ya. Ini cuma 36 ya. Jadi lumayan ya, cukup membantu ya ini. Kalau tanpa kipas kisaran 50 ya. Ini cuman di bawah 40. Nah, jadi ya cukup efektif ya. Kalau heatsinknya masih dingin, cuma 32. Jadi terima kasih yang udah ngasih saran ya. Untuk sebenarnya ini masih sementara ya ini, karena ini nyala terus ya. Saya terus, jadi saya lagi berpikir pakai pengatur ya, pakai pengatur suhu ya. Cuman ya masih saya pelajari, masih belajar. Cuman rencananya seperti itu ya. Ini dua-duanya nyala terus 24 jam. Tapi emang sekali lagi ini cukup efektif ya, nggak panas. Kalau kemarin dipegang tangan begini udah panas banget. Nah, ini bisa kepegang ya, masih lumayan dingin. Dan saya juga sudah pasang wattmeter buat saya coba ntar ya, tes beban. Cuman memang saya belum tes beban karena mendung terus ya, hujan di tempat saya. Nah, untuk saat ini juga sebenarnya lumayan ini, cuman situasi memang tetap mendung dan potensi hujan terus ada, makanya saya belum bisa melakukan tes ya. Nah, pada kesempatan ini saya mau membahas mengenai kit inverternya ya, yang ini, kit inverternya ini.
saya coba cari tahu kenapa ini murah ya. Untuk selisihnya sangat jauh ya. Sama-sama yang menawarkan 8 MOSFET itu rata-rata harganya di atas 1 juta. Ini di bawah 500.000. Nah, saya kan jadi penasaran kenapa murah ya. Jadi saya coba cari tahu. Cuman ya ini versi saya ya, anggap aja versi awam gitu. Jadi sebelum saya lanjutkan, seperti biasa saya minta maaf dulu kalau tata bahasa saya kurang sesuai, terutama mengenai istilah-istilah teknis ya. Mungkin banyak yang salah. Ya. Jadi mohon dimaklumi. Jadi ini saya coba cari tahu kenapa ini murah, tapi ini versi saya tentunya ya. Ya, jadi setelah coba saya melakukan pencarian ya, ternyata inilah perbedaannya ya. Yang pertama, tidak ada trafo feedback. Ya, saya menemukan istilah trafo feedback ini kemarin waktu mencari trafo di situs belanja online. Ada satu buah benda barang namanya trafo, cuman fisiknya kecil, hitam itu ya. Nah, coba saya klik, oh ternyata itu trafo feedback ya. Setelah saya cari tahu di di inverter low frekuensi yang lain, ternyata ada fisik yang sama ya, ada trafo feedbacknya ya, dan ini tidak ada ya. Nah, ini tidak ada trafo feedbacknya. Nah, itu salah satu ini pengurangannya. Kenapa ini murah? Mungkin salah satunya itu. Nah, saya nggak tahu seberapa besar pengaruhnya trafo feedback itu antara yang ada sama yang nggak ada seperti ini. Itu pengaruhnya seperti apa saya tidak tahu. Dan juga saya nggak tahu juga, misalkan suatu saat saya pengen menambahkan trafo feedback itu apakah tinggal dipasang di sini ya, ataukah di jumper di titik tertentu ya. Yang saya ingin tanyakan ke teman-teman sih itu ya. Jadi saya nggak paham ya, satu saat kalau saya mau pasang sendiri misalkan trafo feedback itu mungkin seperti apa pemasangannya ya. Nah, yang pertama yang bikin murah itu ya, tidak ada trafo feedback. Yang kedua, kalau saya lihat di gambarnya ya, di trafo low frekuensi yang mahal, yang versi harga di atas 1 jutaan itu ada beberapa pengaturan tripod ya. Ini kayaknya saya salah ya, bukan tripod ya, trimpod ya, ada M-nya ini ya. Kalau tripod itu yang 3 kaki buat naruh kamera ya. Ya, saya salah lagi ini. Ini trimpod kayaknya ya, bukan tripod. Nah, jadi fokusnya di masalah fokus di sini aja teman-teman ya. Tidak ada 3 trimpod. Jadi kalau saya lihat itu di inverter yang mahal itu kalau nggak salah ada 4 atau 5 trimpod ya. Ada 4 atau 5 pengaturan, sementara itu cuman ada 2 ya. Nah, cuman ada 2 trimpod ya, ini sama ini cuman ada 2, sementara yang lain kalau nggak salah ada 5. Jadi kesimpulan saya ada 3 rangkaian pengaturan yang dikurangi. Kenapa itu jadi murah ya? Jadi saya nggak tahu yang dikurangin itu di titik mana ya, yang pengaturan apa saya nggak tahu. Jadi intinya itu dikurangin lah, ada fitur-fitur yang dikurangin ya. Ya, sampai di sini mungkin teman-teman semoga paham ya apa yang saya sampaikan, kenapa ini murah ya. Terus saja ini versi saya. Nah, yang kedua, yang selanjutnya ya, kenapa ini murah, yang ini saya nggak tahu ya. Jadi kemarin juga ada yang komen murahnya itu karena MOSFET yang dipakai mungkin yang KW istilahnya, yang palsu ya. Nah, istilah MOSFET palsu itu saya nggak begitu ngerti ya, karena logika saya
pembuatan komponen elektronik itu kan butuh teknologi yang tidak sederhana ya. Jadi mau memalsukan komponen seperti itu kan tetap aja itu level industri. Menurut saya, logika saya seperti itu. Nah, setelah saya telusuri ya, yang pertama saya cari itu kalau inverter itu rata-rata MOSFET-nya yang dipakai tipe ini ya. Ini saya tulis saja. Walaupun saya nggak ngerti secara teknis, nggak begitu paham ya, saya tulis aja ini ada G020N04, TO220, TO0247, IRF-Z44N, IRF3205, dan HY4008 ya. Jadi setelah saya cari tahu ya, kebanyakan inverter low frequency ya pakai salah satu ini ya, salah satu ini. Nah, yang saya pakai inverter itu pakai pakai MOSFET ini ya. Ya, jadi ini MOSFET-nya, cuman tidak kelihatan, kecil sekali, posisinya susah lihat, tapi MOSFET-nya yang itu ya. Jadi MOSFET-nya pakai, saya nggak ngerti tipenya yang mana ya, di badan MOSFET-nya itu kan banyak angka ya. Cuman kalau saya cari ya inilah yang ketemu ya, tipe ini G020N04. Jadi inverter yang saya pakai itu pakai inverter yang ini ya. Nah, setelah saya coba cari tahu, justru saya malah semakin bingung ya, semakin bingung. Karena kalau melihat dari segi harga, ada yang menawarkan ini lebih mahal, ini murah sekali. Tapi ada toko lain yang jual ini yang sangat mahal, ini murah, ini yang paling murah. Seperti itu terus kalau saya telusuri di situs belanja online ya. Ini pasti beda-beda semua. Di toko A ini mahal, tapi di toko B sama C ini murah. Di toko A ini murah, di toko B sama C ini sangat mahal. Jadi itu saya nggak begitu paham, jadi bingung ya. Dan memang ada yang cabutan istilahnya, yang bekas ya, tapi tetap saja saya nggak paham juga. Bahkan saya pernah coba cari tahu ini di situs Alibaba ya, alibaba.com ya, itu dari Cina. Dan ternyata sama ya, sama, ada yang ini lebih mahal, ini lebih murah, ada sebaliknya, ini mahal, ini murah, ini murah, ini mahal, seperti itu terus. Jadi saya abaikan jadinya. Saya tambah bingung ya. Jadi intinya yang saya sampaikan, MOSFET-nya pakai yang tipe ini. Jadi silakan teman-teman berkesimpulan sendiri kalau MOSFET ini kemampuannya seberapa ya, speknya seperti apa. Jadi silakan berkesimpulan sendiri. Saya cuman membagikan ya, karena kemarin ada beberapa komentar yang penasaran dengan produk ini ya, saya sampaikan saja ini. Biarpun saya coba cek di situs belanja online, ini stoknya tinggal dikit ya. Saya coba cari tahu, mungkin hanya tinggal 5 biji ya, kalau nggak salah, sekitar itulah, stoknya tinggal dikit. Ini rupanya sangat laris ya, ini stoknya tinggal dikit. Dan ada satu lagi fakta yang mungkin buat saya jadi agak gimana ya, jadi bilang lucu ya, gimana ini ya. Jadi waktu saya mau pasang pendingin ini ya, saya kan cuma memanfaatkan salah satu bagian trafo ini ya. Saya beli modul power supply, dan ternyata ini nggak berfungsi ya, variabelnya nggak berfungsi. Jadi ini nggak fungsi ini. Nah, ini langsung mati, nyala tapi nggak bisa diatur ya. Nah, karena ini saya beli ternyata ini gagal, nggak bisa diatur. Fungsi dasarnya ya tetap berfungsi, cuman pengaturannya nggak berfungsi ini ya. Ini cuman mati ya, sama nyala. Jadi angka 12 volt ini
saya cari di sini ya, ini outputnya jadi sekitar 19 volt ya. Kan ini dari trafo ini yang keluaran ini kan 15 volt ya, jadi 19 volt. Nah kipasnya 12 volt, saya beli ini step down ya, step down, modus step down. Nah setelah barangnya datang, saya baru sadar kalau ternyata ini sama ya, di inverter ini ada modus step down juga. Ini salah satu uh, trim pot ini ternyata ini kan apa namanya, ini kan PCB terpisah ya, ini di jumper ke atas ya, ini jam terpisah ini ya, mungkin nggak kelihatan ya kalau di samping, tapi ini PCB terpisah ya, di jumper di atas. Nah dan ternyata ini sama ya, ini modus step down teman-teman ya, cuman mungkin ini kapasitasnya kecil ya, kecil. Nah kalau ini kan besar, kapasitasnya sedikit lebih besar ya. Nah ini apa namanya, beda di sini doang, ini IC-nya ya kalau nggak salah ini besar. Nah, itu ada 5 kaki kan sama ya. Nah cuman ini lebih kecilnya. Nah dari situlah saya jadi oh ini ternyata cuma step down sama kayak ini ya. Nah dari situ mungkin kenapa murahnya, mungkin salah satunya itu ya teman-teman. Jadi saya jadi kadang lucu sendiri kalau nemuin hal-hal kayak gini ya, ternyata dibilang kayak dibohongin ya. Ya dibohongin kali ya ini. Ya enggak juga ya, cuman emang mungkin nyari praktisnya ya. Ini beli step down dipasang. Nah fungsinya saya nggak paham, apakah ini buat ngatur feedbacknya atau buat ngatur kipas, saya nggak paham juga. Yang jelas ini ada modul step down-nya sama yang saya beli kemarin buat kipas ini ya, buat kipas ya. Kemarin sempat ada yang nanya untuk beban standby dari inverter ini ya, ini kurang lebih ada kalau nggak salah sekitar 12 atau 11 watt ya. Nah, tapi ini penunjukannya lebih besar, ini 22,6,7 watt. Ini beban standby inverter plus kipas ya, terus plus ini juga wattmeter dan plus ATS ya, ATS-nya kan ternyata ngambil dari sini ada ya. Biarpun untuk kontrolernya saya pakai di sini ada 1,6 watt ya untuk rangkaian controller ini ya. Jadi kemarin ada yang nanya beban standby-nya sekitar 11 watt lebih, yang baca 12 ya. Ini angka 22 ini keseluruhan ya, termasuk ini dan juga ini nggak kepake ya, PLT saya nggak pakai sama sekali, tapi ada 1,6 watt itu ini ya, ATS ya. Jadi seperti itu teman-teman, update PLTS saya jauh dari sempurna tentunya. Jadi kenapa saya bikin video ini, sekali lagi buat pembelajaran untuk kita semua ya. Jadi mungkin saya berharap kesalahan saya itu tidak terulang oleh teman-teman ya, seperti itu intinya ya. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada semua yang sudah subscribe, yang sudah menonton video saya, terutama yang sudah komentar ya. Oh ya, jadi kemarin ada salah satu yang berkomentar, dari komentarnya itu saya baru tahu kalau ada istilah inverter JT ya, JT inverter ya. Saya jadi penasaran. Insya Allah saya juga akan coba itu inverter JT itu yang katanya beban standby-nya cuma 0, sekian watt, di bawah 1 watt ya, kecil sekali. Dan kenapa
karena kebetulan saya punya aki bekas ya, aki bekas mobil ini nggak buat starter. Insya Allah akan saya pakai, saya coba-coba buat ya buat intinya buat belajar saya ya, buat belajar, buat ya tambah ilmu ya, buat belajar intinya ya. Saya pakai buat ntar JT inverter insya Allah ya. Ternyata wah, saya baru tahu kalau ada JT inverter ya. Jadi seperti itu. Untuk inverter saya masih gini aja karena saya nggak bisa perbaiki ya. Jadi seperti ini teman-teman ya, masih udah turun lagi 4,9 ya. Ini 2,4 ya. Oke teman-teman, terima kasih ya, sekali lagi terima kasih buat semuanya. Untuk video kali ini saya kira cukup. Semoga video-video saya bermanfaat bagi teman-teman, bagi semuanya, dan juga bisa menjadi inspirasi untuk kita semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.